Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memilih metode Qi. Itu sedikit redup setelah melangkah melewati pintu yang gelap gulita. Cahaya lembut bersinar dari dalam mutiara api yang tergantung di dinding sekitarnya, memberikan paviliun yang luas suasana yang dalam dan tenang. Paviliun itu memiliki beberapa lorong lebar yang bercabang dari pintu masuk utama. Di awal setiap bagian, ada prasasti besar yang menggambarkan elemen yang menjadi tempat asal setiap bagian. Mata Xiao yang menyapu setiap bagian sebelum akhirnya berhenti di Passage of Fire di ujung kiri. Sedikit merasakan hidungnya, dia menoleh ke samping. Namun, yang terlihat dalam pandangannya adalah Sun Er yang malu-malu. Terkejut, dia bertanya, "Sun Er, ada apa?" "Ah!" Dibawa kembali ke akal sehatnya oleh suara Xiao Yan, wajah merah Sun Er benar-benar semakin memerah. Butuh beberapa saat untuk pulih secara bertahap sebelum dia mengerutkan hidungnya pada Xiao Yan dan menjawab dengan nada acuh tak acuh, "Tidak apa-apa, ayo cepat dan cari metode Qi." Xiao Yan membuat ekspresi bingung, tapi kemudian menunjuk ke Passage of Fire dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Sun Er dengan acuh tak acuh mengangguk sementara sedikit warna merah masih tersisa di wajahnya. Melirik ke samping di wajah kecil Sun Er yang menarik, hati Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi berdetak kencang. Dia buru-buru memimpin jalan, hanya melihat lurus ke depan. The Passage of Fire bercabang menjadi 5 jalur yang lebih kecil. Di setiap jalur, bayangan beberapa anggota klan bisa terlihat samar-samar. Passage of Fire, jalur 3. Setelah sekilas, Xiao Yan memimpin Sun Er langsung ke jalan ketiga. Apa yang ada di dalam jalur ini tampak seperti dunia yang sama sekali berbeda. Di kedua sisi jalan, terpisah beberapa meter satu sama lain, ada pintu kayu tebal berwarna merah. Pada saat ini, semua pintu terbuka lebar tetapi di dalam setiap pintu yang terbuka ada tirai cahaya merah samar. Tirai merah ini adalah sejenis penghalang pertahanan. Pada saat yang sama, itu juga berfungsi sebagai ujian terakhir bagi para pemuda klan. Jika seseorang ingin mendapatkan metode Qi di dalamnya, mereka harus menghancurkan penghalang ini terlebih dahulu. Sudah ada beberapa anggota klan yang memasuki jalur ini. Orang-orang ini sekarang berdiri di depan beberapa pintu kayu yang berbeda, dengan kejam menyerang penghalang merah dengan wajah memerah. Sesekali, suara penghalang yang pecah terdengar, diiringi sorak-sorai perayaan yang terdengar dari dalam paviliun. Selama waktu itu, mereka yang masih menyerang penghalang dengan sekuat tenaga tidak bisa membantu tetapi menunjukkan wajah penuh rasa iri. Xiao Yan dan Sun Er perlahan berjalan di sepanjang jalan setapak, sedikit menikmati diri mereka sendiri, menyaksikan anggota klan di kedua sisi yang terbakar semangat. Setelah berbelok di sudut lain, Xiao Yan melihat nomor yang terukir di pintu kayu di sampingnya. Itu menunjukkan nomor 37. Dia menyentuh hidungnya dan tersenyum sebelum bergegas ke depan. Akhirnya, dia berhenti di depan pintu bertanda nomor 43 dan dengan ringan berkata, "Jadi, ini dia." Di dalam jalan, masih ada lebih dari 10 anggota klan di sekitarnya. Mereka semua tercengang saat melihat Xiao Yan berhenti di depan kamar nomor 43. Ruangan ini sebenarnya memiliki penghalang terberat di jalur tersebut. Sebelumnya, beberapa anggota klan yang terampil telah mencoba untuk mendobrak penghalang, namun, semuanya menabrak dinding. Tidak peduli tentang tatapan terkejut yang dilemparkan ke arahnya, Xiao Yan perlahan meletakkan telapak tangannya di atas penghalang cahaya. Xiao Yan gegeh, dengan melakukan ini, apakah yang dilakukan Paman Xiao dianggap menyalahgunakan otoritasnya untuk keuntungan pribadi? Melihat tindakan Xiao San, Sun Er dengan bercanda mengedipkan matanya dan dengan lembut bertanya sambil tersenyum bingung. Setelah mengukur ketebalan penghalang,
Xiao Yan menoleh dan menjawab dengan pura-pura ganas, "Gadis kecil, lebih baik kamu bertindak seolah-olah kamu belum melihat atau mendengar apapun. Jika tidak..." Geli dengan ekspresi Xiao Yan, Sun Er tersenyum dan mengerutkan wajahnya yang cantik. Tingkah laku seperti anak perempuan ini langsung membuat mata para member di sekitarnya menjadi bingung. Setelah membalas senyum menggoda, Xiao Yan mundur 2 langkah dan berdiri dengan kaki sedikit terbuka. Perlahan, dia mengepalkan tinjunya dan menutup matanya. Kemudian, Dou Qi di dalam tubuhnya mulai beredar mengikuti jalur tertentu dengan kecepatan tinggi. Sun Er dengan malas bersandar di dinding, lekuk tubuhnya yang indah terbungkus rapi dalam pakaian ketatnya. Saat ini matanya tertuju pada Xiao Yan yang sedang mengumpulkan Dou Qi-nya. Di dalam mata yang berkedip itu, nyala api emas pucat berkedip. Hah! Matanya tiba-tiba terbuka. Setelah itu, kaki Xiao Yan tiba-tiba menendang dari tanah. Dengan perputaran cepat tubuhnya di udara, punggungnya sekarang menghadap penghalang. Selanjutnya, siku kanannya ditarik saat pekikan lembut yang menusuk angin terdengar. Akhirnya, dia dengan keras meninju penghalang lampu merah saat dia memutar dirinya sendiri. Ledakan oktan! Memberikan teriakan tertahan di benaknya, tinju Xiao Yan dengan keras menghantam penghalang. Segera, teriak mulai menyebar dengan cepat dari tengah penghalang. Istirahat! Mengikuti teriakannya dan disaksikan oleh lebih dari 10 penonton yang terkejut, tirai lampu merah pecah seperti kaca. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafasnya. Dengan goyangan lengannya, beberapa suara letupan datang dari bawah lengan bajunya, sebelum lengan bajunya melunak. Ke samping, mengamati penghalang merah yang sekarang hancur, Sun Er dengan ringan menepuk tangannya dan mengangguk dengan bibir cemberut sebelum dia berkata, "Itu adalah teknik pertarungan yang bagus. Kekuatan serangannya sangat kuat." Xiao Yan mematahkan lehernya dan mengulurkan tangannya sebelum dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Itu biasa saja." Setelah mendengar pernyataan Xiao Yan, anggota lain di jalan itu tiba-tiba merasakan dada mereka menegang. Teknik pertarungan konyol seperti itu hanya biasa saja? Benar-benar pernyataan yang memicu trauma. Hehe. Ayo pergi dan lihat teknik apa yang disimpan di dalam. Xiao Yan mengarahkan dagunya ke arah ruangan yang memiliki rona sedikit kemerahan sebelum memimpin untuk masuk. Bagian dalam ruangan itu jauh lebih terang tapi itu bukan ruangan yang sangat luas. Di tengah ruangan kecil itu ada meja batu, di mana gulungan berwarna merah tua diletakkan dengan tenang. Xiao Yan berjalan ke gulungan itu dan mengambilnya dengan sedikit geli. Dia membaca kata-kata yang tertulis di bagian belakang gulungan, metode Huang Qi tinggi, membakar api. Ini memang tidak buruk. Ini sebenarnya adalah metode Qi atribut api terbaik klan. Hehe, sepertinya Paman Xiao telah menghabiskan banyak usaha untuk kepentingan Xiao Yan geger. Tawa pelan terdengar dari belakangnya. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dia merasakan kehangatan di hatinya. Tangan putih salju tiba-tiba keluar dari belakang Xiao Yan dan mengambil gulungan merah tua dari tangannya. Dengan kepala dimiringkan saat dia memegang gulungan itu, Sun Er berkata dengan lembut, "Xiao Yan gege, meskipun kamu mungkin bisa memperoleh metode Qi yang lebih tinggi di masa depan, faktanya, kemajuanmu di masa depan akan ditentukan dengan tingkat teknik pelatihan yang Anda gunakan saat pertama kali memulai. Metode Huang Qi tinggi sebenarnya agak rendah." Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum tipis. Melihat ekspresi tenang Xiao Yan, Sun Er sedikit mengerutkan kening, lalu menghela nafas. Dengan jentikan jarinya, sebuah gulungan yang tampak kuno muncul di tangannya. Warna gulungan itu seperti batu akik merah. Ini adalah atribut api metode Xuan Qi tinggi, manipulasi api. Sun Er membelai gulungan itu dan berkata dengan lembut, "Xiao Yan geget tidak perlu menolak tawaranku untuk menyelamatkan muka. Sun Er juga tahu bahwa kamu bukanlah seseorang yang terlalu bertele-tele. Metode Qi tingkat tinggi sangat bermanfaat untuk masa depan Anda, jadi
Melihat Sun Er yang memegang gulungan di masing-masing tangannya, Xiao Yao tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk kepalanya, lalu melanjutkan untuk mengambil kembali gulungan itu dengan teknik pelatihan Huang tinggi. Ini dilakukan di bawah ekspresi Sun Er yang agak terluka. Xiao Yan gegek, Sun Er meringkuk mulutnya dan menunjukkan ekspresi sedih. Matanya yang berair memesona untuk dilihat. Hehe, terima kasih Sun Er. Saya tidak menolak tawaran Anda untuk menjaga reputasi saya. Dengan senyum lembut, Xiao Yan mencondongkan tubuh ke depan dan berbicara dengan lembut ke telinganya. Xiao Yan gege bisa mendapatkan metode Qi yang lebih baik, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.